Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Sehat semua ya? Tetap semangat ya? Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita di masa akhir. Marilah sama-sama kita buka pertemuan kita ini dengan suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan mata hati pikiran kita untuk menimba, mengkaji pelajaran sejarah budaya Islam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Aku rela Allah Tuhanku, wabil islami dina, Islam agamaku, wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, Muhammad menjadi nabi dan rasulku, wabil Qur'ani imama, Al-Quran menjadi pedomanku, wabil Ka'bati kiblatan, Ka'bah menjadi kiblatku, wabil mu'minina ikhwana, dan orang-orang beriman saudaraku. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepadaku kecerdasan. Rabbi yassir wala tu'assir. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan jangan engkau berikan kesulitan. Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Ya Allah, lengkapilah dengan kebaikan. Hanya engkaulah ya Allah yang maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita melanjutkan kembali tentang sejarah perkembangan Islam, ya masuknya Islam di Nusantara. Yaitu kita ambil dari pertama adalah sumber berita ya. Berita tentang penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama adalah dari catatan ya. Catatan dinasti Tang, yaitu pada tahun 674 Masehi. Jadi abad keberapa itu? Masehi, berarti abad ke-7 ya. Itu menceritakan mengenai adanya pemukiman Arab di Baros, Sumatera. Jadi pada abad 7 Pak Muslim sudah ada di Baros. Nah ini menurut catatan dinasti Tang yang berangkat tahun 674 Masehi. Kemudian apalagi sumber berita untuk dijadikan sumber sejarah? Adanya tulisan pada nisan di Leran ya, di Leran Gresik ya. Leran Gresik pada tahun 1802 Masehi. Itu mengisahkan wafatnya seorang wanita muslim yang bernama Fatimah binti Maimun ya, yang bertuliskan pada tahun 1802 sudah ada makam tersebut di nisannya. Ketika ini sebagai sumber berita ya, bahwasannya Islam sudah tersebar di Nusantara pada tahun 1802 Masehi. Ditemukannya pada nisan ya, pada nisan kuburan yang berangka tahun 1802 Masehi ini, yaitu yang bernama Fatimah binti Maimun. Kemudian tadi juga disebutkan sumber berita sebagai sumber sejarah, yaitu ada catatan Marco Polo menegaskan adanya masyarakat muslim di Perlak, Sumatera pada abad ke-13. Jadi ketika Marco Polo menjelajahi samudra atau dunia ini, singgah di Sumatera ya, pada abad ke-13 sudah ada pemukiman atau masyarakat muslim di Perlak. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan proses penyebaran Islam di Indonesia ini berjalan lancar. Tentunya disebabkan oleh hal-hal berikut, yaitu antara lain adalah
syarat masuk Islam itu sangat mudah. Islam itu mudah, ya. Jadi bisa diterima oleh masyarakat setempat ketika dibawa oleh para pedagang Muslim. Tuh, ya. Perlu diingat proses penyebaran Islam ini berjalan dengan cepat dan lancar di masyarakat. Kemudian upacara-upacara dalam agama Islam atau ritual itu sangatlah cukup sederhana. Jadi mudah dapat diterima oleh masyarakat. Kemudian agama Islam tidak mengenal kasta. Ya. Agama Islam tidak mengenal kasta. Apakah dia bangsawan? Apakah dia rakyat jelata? Kalau agama lain misalkan Hindu atau Buddha itu ada kasta, ya, kasta Sudra dan lain sebagainya, ya. Kalau di Islam, ajaran Islam itu tidak mengenal kasta. Jadi manusia itu sama di sisi Allah, kecuali yang membedakan yang satu adalah takwanya. Ya. Agama Islam tidak mengenal kasta, sehingga dapat cepat terakomodatif dengan masyarakat setempat. Alhamdulillah. Kemudian apalagi proses penyebaran Islam ini dapat lancar. Ya. Penyebaran Islam disesuaikan dengan adat dan tradisi, setempat atau bangsa Indonesia. Jadi disesuaikan. Seperti contohnya adat istiadat, ya, para wali, ya, para wali penyebaran ajaran Islam itu sesuai dengan adat setempat. Jadi tidak langsung dihapus adat istiadat setempat, ya. Kemudian apalagi proses penyebaran Islam ini begitu cepat lancar, ya, karena keruntuhan kerajaan lama, keruntuhan kerajaan Sriwijaya yang ada ketika itu. Kemudian keruntuhan Majapahit. Nah, ini yang membuat proses penyebaran lebih cepat, sama runtuhnya kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit, sehingga ketika itu Islam berjaya. Kemudian pemakaman kuno di Tralaya dan Trowulan Mojokerto merupakan pemakaman bangsa Muslim dari Majapahit. Jadi kalau kita datang ke Trowulan Mojokerto itu masih ada sekarang. Itu ada pemakaman bangsawan, ya, Muslim dari Majapahit. Jadi orang-orang Majapahit dulu yang Muslim itu dimakamkan di Trowulan Mojokerto. Silakan untuk menghadiri atau datang nengok sejarah Trowulan di Mojokerto. Kemudian apalagi sumbernya? Catatan Mak Huan, seorang musafir Cina yang singgah di pantai utara pada abad ke-15. Nah, ini pada abad ke-15 ada catatan lagi, ya, musafir Cina, ya, Mak Huan yang singgah di pantai utara Jawa pada abad ke-15. Ya. Apalagi sumber-sumber tersebut, ya, dari Tom Pires, ya, itu ada bukunya berisi tentang catatan mengenai penyebaran Islam di Sumatera, ya, di Sumatera, kemudian Kalimantan, Jawa, dan Maluku pada abad ke-15. Ini Tom Pires dalam bukunya, catatannya itu pada abad 15 memang sudah ada, ya, di Kalimantan, Jawa, Maluku itu pemukiman atau raja-raja Islam yang sudah berdiri. Baik anakku sekalian, sampai di sini bahasan kita. Nanti kita akan lanjutkan tentang kerajaan Islam mana aja yang ada di Indonesia. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.